والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang terhormat Ibu Sekcam Mukadam, yang terhormat Bapak Lurah Tambo, Pak Lurah Tambo, Bapak Ketua Masjid, dan pengurus BKMT Kota Palopo yang hadir, dan untuk orang tua kita Bapak Ali Adi Mafian, mudah-mudahan beliau sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hadirin wal hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya tidak lama-lama ceramah. Kenapa saya tidak lama? Ini jam makan siang, jam 1:30, dan saya yakin ada di antara kita tadi ini bapak-bapak datang sholat Jumat tak ada pemandian halo, belum makan siang. Dan alhamdulillah oleh panitia maulid ini ibu-ibu menyediakan makanan. Tentu kita tidak enak makan kalau saya sementara bicara aku mandi pasti kampolongki. Jadi insya Allah nanti saya tidak akan lama bicara. Hadirin jamaah yang saya muliakan, ada ayat yang saya baca tadi itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia diutus ke dunia ini kecuali menjadi rahmat. Apa itu rahmat? Pembawa kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu membawa rahmat atau membawa kasih sayang. Kenapa dia disebut rahmat untuk seluruh alam? Pertama, Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan yang Maha Rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dijadikan dasar kitab suci Al-Quran itu berisi rahmat, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Nabi Muhammad sendiri itu adalah memiliki sifat yang rahman. Buktinya pada akhir surah At-Taubah yang biasa kita jadikan sebagai wirid, bunyinya pasti hafal. Bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
Sambung. Bil mu'minina fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka yang mengutus adalah rahmat. Kitab yang dijadikan pedoman adalah rahmat. Yang diutus juga memiliki sifat yang rahmat, yaitu pembawa kasih sayang. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Nah, kita lihat dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad, apakah benar-benar dia rahmatan lil alamin? Saya angkat cerita pertama, Harura. Itu Nabi Muhammad ketika baru disuruh sebarkan agama Islam, ada orang di Mekah, tugasnya hanya satu. Jadi dia tidak disuruh untuk yang lain, SK-nya hanya satu. Apa bunyi SK-nya? SK-nya satu, menjadi tukang berak. Jadi pokoknya zaman nakit tai. Di mana dia berak? Tugasnya berak di depan tangga Rasulullah. Jadi setiap kali Nabi mau pergi tawaf di Ka'bah, ada tai. Hari pertama ada tai, hari kedua ada tai, hari ketiga ada tai, hari keempat ada tai, hari kelima ada tai, hari keenam ada tai, hari ketujuh tidak ada tai. Nah, kalau Nabi minta kan temaballo, Nabi bilang, "Nah, TM yang tai." Tidak ada yang tai. Ternyata orang yang suka berak itu sakit. Dia pulang ke rumah, temui istrinya Nabi Muhammad, ini Hadijah, adakah bahan kue tak? Nabi bilang ada. Kalau begitu buatkan saya kue. Saya mau pergi jenguk orang yang suka berak depan rumah. Kalau minta orang. Anjur apa? Datang Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad, apa kini? Saya sakit ki. Nah, di mana kita kimo saya sakit? Nah, kalau minta, nah time itu tayul manwangku. Bagus sekali. Tidak ada yang itu tayul manwangku. Jadi saya datang jenguk kita, saya doakan ki semoga cepat sembuh, dan saya bawakan ki kue, kita makan ini kue, mudah-mudahan cepat ki sembuh, dan nanti ketika sembuh ki datang ki lagi beraki rumahku. Kira-kira teka polokun dia mengkajang, ya kedentong kita manonta, matumba prasangka. Bukan matumba prasangka. Ya kita kenapa di Satpol PP? Kedentong kita indah. Sehingga Nabi tidak, Nabi malah datang bawakan kue, mendoakan. Bayangkan. Jadi orang ini yang tadinya suka berak, akhirnya dia masuk Islam gara-gara orang kalau main bilang tama salam, gara-gara tai. Bukan main, luhurnya budinya Nabi Muhammad. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, ada juga orang di Madinah. Ia toipi kasiasi, tidak ada sanak saudara, tidak ada istri, tak ada anak. Yang ketiga buta. Apa kerjanya? Kerjanya teriak di pasar. Apa teriakannya? Muhammad penyihir, Muhammad tukang kawin,
Muhammad hiperseks. Nasabah muda binta 9. Teriak di pasar. Tugasnya hanya teriak, Muhammad penyihir, Muhammad penyihir, Muhammad tukang kawin, Muhammad hiperseks. Ternyata setiap kali Nabi pergi pasar Madinah, Nabi bawa kurma dan Nabi bawa air. Setiap pagi Nabi singgah suami orang itu. Napa timbu Nabi Muhammad tu ya Tomi kasiasi, ya Tomi tua renta, ya Tomi buta. Dikasih suap Nabi kurma, dikasih minum air. Apa kata orang buta? Wahai laki-laki yang menyuapiku, kamu kenal Muhammad? Nah Muhammad mau tejolong. Nah kau Nabi, iya saya kenal. Jangan percaya itu Muhammad nih. Jangan percaya nak Nabi. Mengapa? Nak kau penyihir? Tahu kau buto-buto? Tahu muda benena? Hiperseks. Nak kau Nabi iye sambil disuapi penuh kelembutan. Coba kada tanya taslim. Ya kita taslim tapai to buta parto. Tongan kupatimbu ya. Pura kupatimbu kumandir lepai. Kocok nate ya topi madodong ya topi apa na liwat tampona. Tapi Nabi suapi dengan baik. Mati Nabi. Mati Rasulullah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya anaknya Aisyah. Dia bertanya, wahai Aisyah, semua pekerjaan Nabi telah saya kerjakan. Sekarang apa lagi yang Nabi pernah kerjakan yang belum saya kerjakan? Aisyah bilang, pergi di pasar Madinah. Ada orang di situ kerjanya hanya mencerca Nabi dan Nabi dicerca, tetapi Nabi tetap memberi makan orang itu. Nabi Abu Bakar ke sana. Ketika Abu Bakar menyuapi orang itu, teriakan yang sama, disuapi Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini adalah orang yang sangat lembut. Orang lembut nomor 2 sesudah Nabi Muhammad. Tapi dasar orang buta, dia katakan begini, kenapa cara Anda menyuapi saya? Coba ini. Kenapa caranya Anda menyuapi saya beda dengan yang menyuapi saya kemarin? Abu Bakar bilang, tatandai syarah atau tempat timbuki yang tiap hari suapi kenapa tidak? Nakwa itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang tiap hari kau cerca, tapi tiap hari juga memberi makan kau dengan begitu lembut. Ya Allah. Barulah orang tua itu menangis sampai tidak sadarkan diri. Nanti dia sadarkan diri, napa umpami Muhammad, napa mati. Coba bayangkan. Jadi apa kata orang itu? Bawa saya ke kuburan Muhammad, di sana saya akan bersaksi masuk Islam di atas kuburan Nabi. Jadi dia masuk Islam karena perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Coba bagusnya itu perangai Nabi. Cerita yang ketiga, ya, saya sudah cerita tangkut lebih apa syari kapan. Cerita yang ketiga, itu Nabi begitu sopan menegur Bu Sekjam, Pak Lurah, sama Pak Bunis. Kaya anduk malu. Yang ketiga, itu Nabi kalau menegur orang begitu lembut. Begitu lembut. Tak ada sengke-sengke. Tidak suka marah. Lembut menegur orang. Contoh, ada sahabat masbuk sholat. Mereka ratu.
Yang ini nama lempar ratu karena dia makan daging onta. Nah, dalam posisi sholat asar dan dalam riwayat itu, dalam posisi sholat, sementara ini orang sholat, dia tidak sadar bahwa dipacu botina. Apa ya? Dipacu botina. Pokoknya tidak sadar suntuk boti. Selesai sholat Nabi katakan, siapa di antara tadi yang makan daging unta? Ya tu sahabat nangkan mana? Maka saya ya Rasulullah nak tabe keluar ki kembali berwudu taman kesumpah dan suluh. Selesai sholat baru datang itu sahabat nak ya Rasulullah tabe dika lami kutanana. Kenapa tadi kita suruh keluar berwudu untuk ulangi sholatku? Nabi menurut informasinya malaikat Jibril kepada saya, kita tadi itu dalam kondisi sholat, tak sadari naboti. Coba boti. Nah kalau saya tanya kita tadi, siapa di antara yang kentu? Nah tangkal di manta, nah tumba perasaan tak. Nah malu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat halus di dalam menegur sahabatnya. Nah bila kapan kita lakukan la ilaha illallah, tak bisa matumba termasuk aku tuh nanti berusaha sabar tapi kadang juga. Ya? Kalau saya ngajar di kampus la ilaha illallah biasa kan sabar tapi biasa juga aku susun keluar. Karena kita tidak. Tapi Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang keempat. Campur mencari tangku. Yang keempat. Itu Nabi Muhammad suka sekali memberi hadiah. Mengapresiasi sahabat. Jadi kali sekian kurang 24 bulan. Saya mau curhat, walaupun saya bukan penduduk hanya. Itu tadi programnya PJ Wali Kota tanam lombok di halaman tanam lombok Sitonganna Pak Sekjam. Sudah lama kami kerja ini. Apa kendalanya? Kendalanya satu, BMB. BMB. Di tempat kami tinggal campur apa namanya itu polybag apa namanya polybag, apakah polybag atau galon itu kalau yang rusak kami tanami tidak ada yang tinggal habis makan bebek. Didatangi yang punya bebek tadi Pak habis kami punya tanaman makan kambing tak apa nabi bilang sekian lebih di luar itu kambing Pak daripada perumahan tak.